Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin. Oke, langsung aja kita ke pembahasan modul baru, yaitu modul Production, Maintenance, dan MRP. Tapi sebelum itu, aku ingin mengajak teman-teman untuk join ke saluran WhatsApp BSC. Yang dimana ketika teman-teman join ke saluran WhatsApp BSC, teman-teman akan mendapatkan informasi tentang lomba, informasi tentang sparring, informasi tentang solo game, dan informasi lainnya yang hanya akan dapat diberikan di saluran BSC tersebut. Oke teman-teman semuanya? Oke. Oh ya, selamat datang di channel Business Simulation Club. Dan kembali lagi bersama aku, Muhammad Dava Zakwan Setiawan atau biasa dipanggil Dava. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita bahas dari modul yang pertama. Itu ada modul production. Oh ya, sebelum itu aku menjelaskan dulu. Kita tetap ada nih modul finance, retail, warehouse, shipping, B2B. Karena memang modul production, maintenance, dan MRP itu saling berkaitan. Dan juga kenapa ini modul MRP belum ada, karena kita fokus dulu ke modul production dan modul maintenance ya teman-teman, biar nanti modul MRP-nya tidak terlalu mengganggu gitu kan. Nanti bakal diaktifin kok di pertengahan sharing. Nah, yang pertama production teman-teman. Di sini production itu ada submodulnya by machine list, daily production, terus juga ada production priority. Kalau maintenance itu modulnya ada submodul aset dan hanya ada transaction teman-teman. Oke, yang pertama kita perlu lakukan adalah kita perlu buka warehouse teman-teman. Kalau retail tidak perlu dulu ya untuk saat ini, karena kita perlunya warehouse karena saling berhubungan dengan production dan maintenance. Nah, kita misalnya buka di Surabaya, atau kita mau lihat dulu nih di map, di configuration kliennya di mana. Oh, jauh-jauh ya, kita tetap buka di 7 aja deh. Nah, kita buka 7. Oh ya, belum dimulai game ya. Nah, kita buka di hari 7. Nah, 1000 meter bisa nampung 300.000 unit produk atau pieces. Sewanya 7 hari. Jangan lupa di ACC, ya kita ganti harinya ke hari kedua. Nah, udah diganti hari kedua dan udah muncul warehouse-nya, tabelnya. Nah, sekarang kita ke modul production. Lalu kita ke submodul by machine. Nah, di sini teman-teman. Oh ya, sebentar. Wait. Aku pause terlebih dahulu. Oke, balik lagi teman-teman. Sorry, tadi aku baru aja edit untuk modalnya itu biar 40 juta. Jadi biar uangnya bisa apa ya namanya? Nggak perlu khawatir lah untuk menghabiskan uang di sesi ini. Karena kalau misalnya kita melakukan transaksi ataupun pembelian di bagian B2B itu transaksinya pasti nominal itu besar-besar teman-teman. Jadi memerlukan modal yang cukup besar. Dan karena ini kita lagi sharing, jadi ya kita besarkan saja lah modalnya. Seperti itu. Kita sekarang bukanya di Palembang aja teman-teman. Bukanya 1000 meter. Sewanya 7 hari. Kita ACC jangan lupa. Nah, kita ganti di hari selanjutnya. Lalu sekarang udah terbuka nih si warehouse-nya. Warehouse Palembang. Kita fokus ke modul production, ke submodul by machine. Lalu kita lihat nih, ada mesin jenis A dan mesin jenis B. Nah, di sini biaya awalnya atau biaya pembelian mesin A itu harganya 300.000. Kalau mesin B itu 200.000 dan kapasitas mesinnya itu bisa memproduksi 10.000 unit per hari. Kalau mesin B itu bisa 6.000 unit per hari dan area yang diperlukan untuk menyimpan mesin ini adalah 200 meter.
Dan kalau misalnya mesin B itu perlu areanya 150 meter, staff yang dibutuhkan 2, dan staff mesin B itu dibutuhkannya 1. Jadi kalau misalnya kita buka 1000 meter nih, dan kita taruh mesinnya 2 mesin A di warehouse, itu udah menghabiskan 400 meter dan sisa 600 meter. Seperti itu teman-teman. Nah, kita pilih Palembang warehouse ya, karena cuma satu warehouse-nya, ya pilihannya cuma itu. Terus kita checklist, kita beli lagi nih mesinnya teman-teman, biar 2. Nanti berarti sehari kita bisa memproduksi 20.000 unit atau 20.000 pieces produk. Seperti itu. Kita lihat besok. Nah, dia keisikan, ini tulisannya 2 mesin. Terus di sini ada specialization-nya langsung kepake 400 meter ya teman-teman, dari 1000 meter. Nah, di sini juga ada tulisan production. Mesin 1 10.000 kapasitas perharinya. Mesin 2 dia juga 10.000. Nah, maintenance-nya itu mesin 1 100% masih oke. Dan mesin 2 juga masih 100% karena baru dibeli ya. Ini tuh apa ya namanya? Performa si mesinnya, persentase performa mesin, seperti itu. Kalau misalnya udah di bawah 80%, 70%, nah itu perlu maintenance teman-teman. Kalau misalnya nggak di maintenance, ininya dia bakal menyusut produktivitas untuk produksi produknya bakal menurun, bukan 10.000 lagi. Bisa jadi 5.000, 7.000, 8.000 seperti itu teman-teman. Oke. Nah, udah beli mesinnya nih, kita harus beli barang mentahnya di warehouse. Nah, di procurement. Nah, kemarin kan di pembahasan sebelumnya kan itu hanya ada finish good ya, vendor finish good. Tapi sekarang ada vendor raw material, teman-teman. Nah, ini nih. Ada vendor raw material karena kita telah mengaktifkan si modul production. Kalau modul productionnya dinonaktifkan, dia gak bakal ada vendor raw material seperti itu. Seperti biasa, vendornya ada vendor 1 dan vendor 2. Nah, kita beli nih sesuai permintaan dari gak ada forecast ya. Mungkin misalnya kita mau nentuin dulu nih, mau produk apa dulu yang diproduksi. Contohnya kita mau produksi Apple. Nah, ini shipnya tuh Palembang. Nah, box. Nah, ini ada hitung-hitungannya teman-teman. Nah, kalau kita mau produksi 1 unit apple juice, itu memerlukan 1 box, 2 sedotan, dan 1 apel. Itu juga berlaku ke yang lainnya teman-teman. 1 box, 2 straw, 1 orange. Dia perbedaannya hanya di bagian buahnya aja. Kalau apple juice ya butuhnya apel 1. Kalau misalnya kita butuhnya orange juice, kita butuhnya orange 1. Kalau misalnya melon juice, kita butuhnya melon 1. Nah, seperti itu. Misalnya kita mau produksi melon sebesar bukan melon, apel sebesar 50.000. Oke, 50.000. Nah, berarti komposisinya adalah kita perlu 50.000 box, 100.000 sedotan, dan 50.000 apel. Oke. Nah, 50.000 box, 100.000 straw, dan 50.000 apel. Oke, kalau udah, oh iya, kok ini yang orange sama melon gak diisi? Ya karena kita maunya produksi si apel dulu. Kalau misalnya memang mau transaksi lagi, nah itu bisa teman-teman nanti di transaksi berikutnya. Aku saranin teman-teman beli raw materialnya itu sesuai komposisinya gitu. Teman-teman tentuin dulu teman-teman mau produksi berapa. Misalkan mau produksi 30.000, berarti 30.000 mau produksi 30.000 apa? Orange juice. Kalau 30.000 orange juice berarti siapin 30.000 box, 60.000 sedotan, dan 30.000
orange. Seperti itu teman-teman. Nah ini kita apple juice dulu ya. Submit. Jangan lupa di ACC. Nah dia bakal muncul di hari berikutnya. Nah ini dia barang mentahnya teman-teman. Ini barang mentahnya. Ketersediaan barang mentah. Ini orange, melon itu kosong karena kita emang nggak beli. Dan yang di atas ini adalah barang jadinya teman-teman. Dia masih 0. Oke. Stok barang jadi yang ada di gudang. Nah, kalau misalnya kita next, dia bakal ada 10.000 pembuatan produk. Nah, kenapa 10.000? Karena baru tahap awal. Kalau berikutnya, dia bakal memproduksi 20.000 pieces produk. Nah, ini kenapa jadi 29.950? Karena ada mesin satu yang apa ya namanya, kapasitas produksinya menurun karena si depresiasi ya, mesin depresiasi atau penyusutan, maksudnya penyusutan seperti itu. Kita coba next lagi. Nah ada penyusutan ya teman-teman tuh, jadi 99%. Dia kalau misalnya kurang dari 100%, dia bakal ada penyusutan seperti ini. Nah oke. Kalau misalnya untuk produksi sendiri dari barang mentah ke barang jadi itu secara otomatis teman-teman ya dilakukan oleh sistem. Kalau misalnya kita menyiapkan barang mentah nanti bakal diolah sama si sistem ini. Jadi kita tidak perlu melakukan pengolahan atau apa ya namanya, gerakan tambahan gitu buat ngelakuin produksi. Kita hanya perlu menyiapkan barang mentah lalu diproduksi oleh si sistem menjadi barang jadi seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Sekarang nih udah apple juice tuh udah terproduksi. Kita misalnya mau produksi apa sekarang? Jangan lupa belinya di warehouse, di procurement, di vendor, raw material. Kita misalnya mau sekarang 30.000 orange. Jangan lupa ya komposisinya 121. Nah, submit. Oke. Nah, dia bakal ada nih tersedia. Nanti di hari berikutnya bakal terproduksi lagi teman-teman si barang mentahnya oleh mesin yang kita sediakan. Jangan lupa ya kalau misalnya beli barang mentah kita harus beli mesinnya gitu. Kalau misalnya mau mengolah barang mentah harus punya mesin. Kalau enggak ya nggak bakal diolah. Seperti itu. Nah, kita udah beli mesin, terus ini ada mesin list ya. Oh ya, kita lanjut bahas ke submodulnya. Di sini ada mesin list. Nah, kita beli dua mesin kan, tipe A1, tipe A2. Nah, dia kalau misalnya dijual nih masih ada harganya. Harganya 243.000. Udah penyusutan ya. Yang tadinya 300.000. Nah, harusnya kan 90.000 maaf. Harusnya kan 10.000 unit produk. Dia sekarang hanya bisa memproduksi 9.900 unit produk teman-teman. Nah, sekarang produk yang udah diproduksi oleh mesin A1 itu sebanyak ini. Oke teman-teman. Ya. Kalau mesin list ini untuk melihat mesin kita tuh informasinya seperti apa. Sama untuk submodul mesin list ini digunakan untuk menjual si mesinnya. Jadi bisa memantau informasi mesin dan menjual mesinnya dengan cara pencet dispose aja. Nanti dia bakal kejual sendiri. Nah, di hari selanjutnya ini bakal jadi satu mesin. Ini juga bakal jadi satu. Kita lihat ya. Nah, jadi satu kan mesinnya. Nah, ini mesinnya satu, ini mesinnya. Ini persentase
persentase kualitas mesinnya 1. Nah, di sini juga tulisannya mesinnya 1. Seperti itu. Oke. Di sini ada daily production, kita bisa lihat nih per harinya kita udah ngeproduksi berapa banyak dan total unit produksi dari masing-masing produk itu berapa sih. Dan ada total unit dari keseluruhan produk. Kita udah dari hari 1 sampai 9 kita udah produksi sebanyak 59.851 unit produk. Nah, terus di sini ada submodul priority. Nah, di sini tuh kita bisa ngesetting misalnya mau ngeproduksi apa dulu nih. Misalkan kita mau produksi melon dulu, orange, baru apple. Nah, contohnya kita beli barang-barangnya dulu ya, biar tergambar. Kan 60.120. Tadi melon yang pertama ya. Nah, dia bakal jadi yang prioritasnya itu adalah si melon, teman-teman. Kita lihat nih. Ini melon 0, pasti langsung jadi 5.000 atau 10.000. Nah, 9.000 kan, dia jadi prioritas. Karena di production priority, itu kita setnya adalah melon juice yang pertama, orange juice yang kedua, apple juice yang ketiga. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia itu harus nunggu habis melonnya, baru bakal, nah ini jadi nambah 10.000 kan, baru bakal pindah ke orange juice. Setelah orange juice habis, baru pindah lagi ke apple juice. Nah, melon juice udah mau habis, dia pasti si orange juice nih dari 19.000 nambah jadi 30-an. Oh, belum habis. Bentar, teman-teman. Nah, jadi 30-an kan orange juice. Sesuai urutannya. Melon dulu, orange dulu, baru apple. Seperti itu. Untuk bagian production ya, teman-teman. Semoga clear penjelasan dari aku. Buy mesin untuk beli mesin, mesin list untuk melihat ketersediaan mesin, informasi mesin, dan ngejual mesin. Terus juga daily production, kita buat lihat history dari produksi kita dari hari awal sampai hari akhir, dan total produksi dari masing-masing produk, juga total dari keseluruhan produk itu produksinya udah berapa banyak jumlahnya. Terus production priority itu untuk mengatur produk apa yang menjadi prioritas untuk diproduksi paling awal, seperti itu. Oke, mungkin udah clear ya. Semoga clear untuk bagian modul production. Sekarang kita ke bagian modul maintenance, teman-teman. Nah, di modul maintenance ini ada aset. Nah, ada tulisan atau submodul aset. Di sini terdapat apa ya namanya? Pemeliharaan mesin. Kita bisa mengatur nih. Ini belinya secara manual, teman-teman. Kita beli secara manual, maaf. Kita melakukan pemeliharaan mesin secara manual. Sini nih. Nah, submit. Tinggal checklist, jangan lupa di ACC. Nah, dia yang tadinya 96% itu bakal jadi 100% lagi, teman-teman. Kita lihat ya. Oh, ternyata harus diimprovein dulu. Oke, improve lagi bagian-bagian kecilnya. Improve lagi. Satu hari satu improve ya.
Nah, jadi 100% lagi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini kalau misalnya secara manual. Nah, kalau nah ini nih OEE-nya jadi 100% lagi teman-teman. Dari yang tadinya 9 berapa tuh? 90%-an berapa? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini juga kembali nih yang tadinya 9.000 sekian jadi naik lagi kapasitas produksi per harinya 9.950 karena kita sudah memelihara mesinnya atau maintenance. Nah, kalau misalnya teman-teman gak mau ribet secara manual, teman-teman bisa kayak gini. Secara otomatis set periodic maintenance. Pilih per 3 hari, per 5 hari, atau per 7 hari, per 9 hari. Kita coba per 3 hari ya. Jangan lupa ACC. Kita beli produknya dulu. Coba lihat ya. Nah, lihat teman-teman. Dia setiap 3 hari bakal di maintenance atau di ya ada pemeliharaan mesin secara otomatis. Nah, ini tetap 100 terus kan? Dan ini tetap naik nih. Nah, seperti itu. Kelipatannya berarti 23, 26. Kita lihat ya. Nah, aman kan teman-teman? Jadi 3.000. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya yang ini yang manual, maintenance mesinnya. Kalau yang ini secara otomatis. Oke? Seperti itu teman-teman. Untuk bagian modul maintenance dan submodul aset. Semoga dapat dipahami. Sebentar, kita mau jualin barangnya dulu nih, takut basi. Aduh, habis. Sebentar teman-teman. Nah, kita kirimkan. Kita ambil transaksi lain dulu ya. Sebentar teman-teman. Apple yang ternyata yang banyak ya. Waduh. Kita habiskan produknya teman-teman. Biar tidak basi. Nah, udah ya mungkin itu. Sekarang kita mau ngebahas MRP. Nah, udah muncul nih modul MRP. Sini. Nah, modul MRP ini terdapat submodul run
run MRP, submodul set preferred vendor, submodul produce versus procure, submodul set safety stock, dan ada transaction tentunya. Aku jelasin dulu. Yang pertama run MRP. Run MRP ini, sebentar loading teman-teman. Oke, sebentar. Oh, masih loading ya. Oke, kita lanjut kembali teman-teman. Yang pertama-tama aku akan membahas submodul run MRP. Nah, di sini teman-teman ketika sudah klik run MRP, muncul for warehouse. Nah, karena di sini kita cuma buka Palembang warehouse, ya udah kita pilihnya itu ya udah Palembang warehouse. Nah, kita jangan submit dulu nih. Karena kalau misalnya di submit, ya dia belum ada pre-order atau belum ada setting kita mau stoknya itu berapa. Jadi penggunaan MRP ini teman-teman ya untuk mempermudah kita dalam membeli barang jadi maupun barang mentah. Karena di lapangan ketika kita berkompetisi ataupun melakukan permainan di in-game itu kita sangat padat sekali itu melakukan banyak hal dari segi pembelian, produksi, melakukan transaksi. Nah, MRP ini muncul untuk mempermudah kita dalam pembelian barang jadi maupun barang mentah yang akan diolah seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita lihat submodul set preferred vendor. Nah, kita tulis di sini. Bukan kita tulis, kita pilih di sini. Kita barang jadinya vendornya itu mau vendor 1 atau vendor 2, teman-teman. Nah, ini bisa dipilih. Terus di sini juga ada raw material vendor, mau di bagian vendor mana, vendor 1 atau vendor 2. Untuk barang mentahnya kita vendor 1 dulu aja ya. Nah, kita submit. Oke, udah di approve. Dia startnya di hari 35. Nih, start hari 35. Sekarang kita milih ini. Mau berapa persen untuk produksi, mau berapa persen untuk pembelian barang jadi. Misalkan kita mau 50-50. 50% produksi, 50% barang jadi dibeli langsung. Kita submit ya. Udah di submit, oke, startnya dimulai dari hari 35. Kita udah set vendor, udah set mau seperti apa pembeliannya, mau produksi berapa persen, mau beli barang jadi berapa persen. Nah, sekarang kita set safety stock. Nah, kita mau set safety stocknya itu misalkan 20.000 teman-teman. Kalau enggak 30.000. Gini. 25.000. Ini berapa? 50.000 ya. Oh iya, 50.000. Kita set nih 50, 100.000. Terus ini 90.000. Bentar. Sebentar. Melon juice 100.000 ya. Kita submit. Nah, dia bakal update di hari selanjutnya. Nah, oke, kita next. Hari 35. Dan udah berubah ya. Jadi set safety stocknya 100.000 semua. Terus di sini kita beli barang jadinya 50% dan produksinya 50%. Kita udah set vendornya, vendor 1 untuk barang jadi, vendor 1 juga untuk material,
raw material, sorry. Nah, langsung kita run MRP-nya teman-teman. Jangan lupa pilih Palembang warehouse atau warehouse sesuai masing-masing. Teman-teman bukanya di mana, kita submit. Nah, di sini ada kita perlu checklist untuk pembelian barang finish good. Di sini juga ada pembelian bahan mentah teman-teman yang nanti bisa diolah. Jadi dari set safety stock ini kan udah ada 50.000 ya. Jadi si apple juice itu dia 25.000 beli barang jadi dan 25.000-nya produksi. Gitu teman-teman ya. Karena 50% produksi, 50% beli barang jadi. Nah, kalau misalnya ini quantity di warehouse-nya 0, melon juice-nya 0 nih. Nah, ini 0 nih, melon juice-nya 0. Berarti dia perlu beli 50.000 melon juice barang jadi, terus juga 50.000 melon juice barang mentah. Oke. Nah, di sini nih kelihatan nih. 50.000 melon juice kan, betul kan? Terus juga di sini 50.000 melon juice barang mentah. Oke. Tinggal kita checklistin aja yang barang mentah, terus yang barang jadi juga kita checklistin, besok bakal kekirim. Nah, ini masih ada proses. Dia butuh 3 harian untuk waktu kirim ya, untuk barang mentah. Nah, kita tunggu hari ke-38 coba ya. Nah, dia langsung muncul nih. Barang mentahnya di hari 38 sesuai ekspektasi sesuai estimasi. Seperti itu teman-teman. Intinya si MRP ini untuk mempermudah kita dalam pembelian barang mentah maupun barang jadi. Oke, seperti itu ya. Jadi kita gak perlu pusing-pusing set manual kayak gini, misalkan set manual yang dimaksud tuh ke warehouse, ke procurement, terus kita beli nih misalkan barang mentah, barang jadi 50.000, 50.000, terus di submit beli lagi. Terus ini raw material. Misalnya kita perlu 50.000 apel, berarti 50.000, 100.000, 50.000. Nah, kita gak perlu set seperti itu teman-teman. Kita tinggal run MRP, klik run MRP, dia akan menyediakan kita transaksinya di sini tinggal di ACC seperti itu. Tadi kenapa ke cancel? Karena kita udah safety stock ya teman-teman, udah aman. Jadi 78.000 udah ada, terus juga 22.000-nya itu ini dia 22.000 apalnya di produksi. Jadi udah pas safety stocknya itu 100.000. Paham kan teman-teman? Di sini 55.000 nih orange juice. Di sini 55.000 orange juice yang perlu diproduksi. Ini udah diproduksi ya. Harusnya. Nah, di sini juga 50.000 melon juice barang jadi ada nih di sini. Di sini ada melon juice 50.000 barang mentah yang belum diolah. Intinya ini udah jumlahnya udah maksimum lah. Jadi kenapa itu intinya nggak bisa di-run. Nah, kalau misalnya kita ubah nih yang melon juice jadi 150.000, dia bakal nambah jadi 50.000 teman-teman. 25.000 barang jadi, 25.000 barang mentah, ya kan? Nah, 25.000 barang jadi, 25.000 barang mentah. Tinggal di ACC aja. Seperti itu teman-teman ya. Cuman minusnya itu, kalau barang jadi dia bakal cepat dikirimnya. Kalau misalnya barang mentah, dia perlu waktu 3 harian dulu teman-teman untuk dikirim. Kalau misalnya kita beli langsung di warehouse, di procurement, nah di raw material itu 1 hari langsung kekirim teman-teman. Nah, ini kita contohnya beli produk apel. Dia bakal kekirim di hari ke-41. Kita belinya di hari 40, dikirimnya di hari ke-41.
Nah, kalau misalnya MRP, mana tadi? Kita mesennya di hari 39, dikirimnya di hari ke-41 atau sampainya di hari ke-41. Dia perlu waktu 3 hari. Itu minus plusnya ya teman-teman. Kalau MRP mempermudah, kita tinggal klik ACC karena kita udah atur ya maksimum pembeliannya itu atau minimum set safety stoknya itu berapa. Jadi tinggal run MRP aja, tinggal run terus daripada yang kita beli manual. Seperti itu. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Mungkin itu ya penjelasan tentang modul production, MRP, dan maintenance. Ini adalah modul satu kesatuan dari modul warehouse, shipping, dan B2B ya teman-teman. Jadi ini part 2 mungkin ya, part 2 dari sharing pengetahuan modul B2B warehouse shipping seperti itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada strategi yang penasaran gitu mau dicoba dan teman-teman belum punya platform SIM, teman-teman bisa join ke saluran WA. Di sana ada sparring, ada informasi sparring, informasi lomba, informasi solo game, dan informasi penting lainnya di saluran WhatsApp BSC. Linknya ada di deskripsi ataupun di komentar. Oke teman-teman, semoga dapat bermanfaat pengetahuan sharing pengetahuan ini. Apabila terdapat kesalahan atau salah kata, juga ada salah dalam penjelasan ataupun kebingungan, juga kritik saran boleh juga untuk diberikan di bawah kolom komentar. Kita diskusi di bawah. Kalau suka, teman-teman bisa like, juga bisa share ke teman-teman lainnya. Dan terima kasih sudah menonton hingga habis. Oke, sampai jumpa di penjelasan atau di sharing modul selanjutnya. Bye-bye.